Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, baik warga jemaat GKI Taman Sibunut maupun semua saudara yang mengikuti acara doa malam pada saat ini. Selamat mengikuti doa bersama malam ini, 10 Agustus 2023. Kiranya semua sehat dan sejahtera setelah seharian beraktivitas. Hari-hari ini, saudara-saudara, sudah mulai terasa semarak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang seminggu lagi kita akan rayakan. Oleh karena itu, hari Minggu nanti, 13 Agustus, kita akan merenungkan tema Jejak Perubahan bagi Bangsa. Malam ini, kita mulai merenungkannya dengan membaca 1 Raja-Raja 19. Bacaan ini akan menjadi bacaan pertama juga dalam kebaktian minggu yang akan datang, yaitu kisah perjuangan Nabi Elia bagi perubahan hidup bangsanya. Hidup kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dewa-dewa, berhala-berhala. Sebelumnya, saudara, mari kita bernyanyi dari NKB 32A, Atas Bumi Nan Permai. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, syukur atas malam ini yang Tuhan karuniakan untuk kami berdoa bersama-sama dalam pengalaman beriman kepada Tuhan. Syukur atas hari yang lewat, di mana kami bisa bergiat. Dan malam ini kami akan istirahat. Namun sebelumnya kami datang padamu bersama-sama untuk meneduhkan diri, mendengar firman-Mu, berdoa kepadamu, dan menyanyikan nyanyian-nyanyian. Terima kasih atas pengalaman bertemu Tuhan dalam setiap kesempatan yang tersedia bagi kami. Kami akan merenungkan juga ya Tuhan, bagian dari firman-Mu tentang pergumulan orang yang membangun bangsanya
supaya ada jejak-jejak perubahan yang ingin merebut bangsanya dari kebiasaan membelakangi Tuhan dan memuja berhala-berhala. Tolonglah kami supaya dapat belajar dari pengalaman Elia, dan di tengah perayaan atau persiapan perayaan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang maju, merayakan kemerdekaan, kami diperlengkapi juga untuk merenungkan apa yang kami harus doakan, kami harus kerjakan, supaya ada perubahan semakin baik dalam pengalaman kami sebagai manusia, dalam keluarga, masyarakat, dan juga dalam keseluruhan kehidupan bangsa kami. Terima kasih atas jam ini, ya Tuhan. Kami mohon dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 15. Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Meholah menjadi nabi menggantikan engkau." Kita merenungkan ini, saudara, dengan memberi judul Jalan Elia Merebut Bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepahitan hidup Elia di tengah masyarakat bangsanya bukan masalah pribadi, bukan karena sakit penyakit yang berat atau masalah ekonomi yang terpuruk, bukan juga masalah konflik keluarga yang tidak terselesaikan, bukan. Tapi kepahitan Elia adalah karena masalah bangsanya. Bangsa Israel, umat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bangsanya meninggalkan perjanjian dan merobohkan mesbah-mesbah penyembahan kepada Tuhan. Ia merasa sendirian dalam perjuangan. Jeritannya kita dapat baca dalam ayat 10 tadi dan juga ayat 14. Ya. Tadi di ayat 10 dia mengatakan, "Cuma saya yang bekerja. Umat seluruhnya meninggalkan perjanjian, merobohkan mesbah, membunuh nabi-nabi." Lalu di dalam ayat 14 dia katakan, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mesbah-mesbah-Mu, membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Jadi Elia meratapi sikap dan perbuatan bangsanya yang melawan Allah. Ia merasa semuanya sudah murtad. Ia merasa hanya dirinya sendiri yang masih hidup dalam iman. Iman kepada Allah yang hidup. Karena itu ia bekerja keras untuk mengingatkan dan mendorong bangsanya kembali kepada Allah. Ia berseru kepada bangsanya supaya meninggalkan berhala Baal dan Asyerah. Kita mungkin teringat peristiwa di Gunung Karmel itu dalam 1 Raja-Raja 18 ya. Elia berseru kepada seluruh rakyat untuk memilih Tuhan atau Baal.
berhala. Akibatnya, nabi-nabi Baal dibunuh semua oleh masyarakat. Peristiwa itu membuat istri raja bernama Isabel mengancam untuk mencabut nyawa Elia dalam waktu 1 kali 24 jam. Dalam ketakutan yang memuncak, Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ia meninggalkan gelanggang perjuangan untuk menolong bangsanya. Dalam kebaktian hari Minggu yang akan datang, kita akan membaca kisah pelariannya melalui bacaan 1 Raja 19 ini. Kisah yang sangat memilukan hati. Dikejar untuk dibunuh, kelelahan oleh perjalanan lebih dari sebulan lamanya di padang gurun, tanpa bekal makan minum, sehingga ia minta mati saja kepada Tuhan. Betul-betul kepahitan pengalaman hidupnya sudah sampai di ubun-ubun. Dalam ayat 4 dikatakan, ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Rasanya, saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang pengalamannya seberat ini dalam mengurusi iman orang banyak, iman sebuah bangsa, kehidupan rohani seluruh umat Tuhan. Itu benar-benar menjadi puncak dari kepahitan hidupnya. Ia sampai minta supaya mati saja. Saya pernah mendengar sebuah uraian kesehatan jiwa dari seorang penceramah dalam satu acara gereja. Ia menjadikan pengalaman Nabi Elia ini sebagai satu contoh sikap orang yang mengalami depresi, yang tidak melihat alasan lagi untuk hidup, yang ada di depan mata semua gelap gulita, tidak ada terang sedikit pun. Mungkin dapat kita samakan dengan berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut, ya, dalam Mazmur 23 ayat 4. Nah, di sanalah dan pada saat itulah Tuhan menemui hambanya, Elia. Dalam ayat 15, kita baca firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik. Jadi Elia harus bangkit dan pergi melantik Raja Aram dan Raja Israel yang baru, dan Nabi Elisa sebagai penggantinya. Dan ternyata Tuhan menyediakan 7.000 orang yang setia kepada Allah. Jadi baterai rohani dari Elia diisi Tuhan dan dimampukan bekerja di jalan perjuangan iman. Dengan raja dan nabi yang baru, perubahan bangsa akan terjadi. Itulah renungan kita pada hari Minggu yang akan datang, jejak perubahan bagi bangsa. Saudara-saudara, bangsa kita, bangsa Indonesia, merayakan hari kemerdekaannya seminggu lagi, 17 Agustus 2023. Sorak-sorai dan semarak kemerdekaan, pidato-pidato, upacara-upacara, nyanyian, tarian, terdengar di mana-mana sebagai cara merayakan hari besar bangsa kita. Dalam acara-acara itu, semua warga mendambakan jejak perubahan bangsa. Bapak Presiden Joko Widodo berulang kali mengajak dan mendorong bangsa kita untuk berubah menjadi negara maju. Jangan terus-menerus menjadi negara berkembang. Dan itu harus dimulai dari setiap orang untuk kerja, kerja, kerja. Beliau mengajak supaya sikap mental kita diubah. Jangan hanya menantikan datangnya kemajuan, tetapi kerja, kerja, kerja. Pahami ilmu dan teknologi. Rebut dan manfaatkan teknologi mutakhir. Maju dalam hidup yang benar, yang damai, yang adil, yang bersatu. Pegang teguh Pancasila. Tetap hidup di bawah payung
Undang-Undang Dasar 45. Dan jangan tinggalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jangan takut, jangan mau diatur dan didikte oleh bangsa-bangsa maju. Tetap bekerja sama dengan semua bangsa di dunia dalam kesetaraan. Pahami masalah global, berdikari, mandiri, berkarakter dalam segala bidang. Istilahnya, mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Dan kita akan menjadi bangsa yang maju. Tapi kalau tidak mau memakai kesempatan yang ada, hanya mau hidup seperti dulu-dulu, jangan berharap ada jejak perubahan bagi bangsa Indonesia. Jadi kira-kira begitulah cara Pak Jokowi mendorong kita sebagai bangsa untuk melihat jejak perubahan bangsa. Kiranya Tuhan Allah memberkati segala usaha bangsa kita, khususnya usaha 9 tahun terakhir di bawah kepresidenan Pak Joko Widodo, dan kiranya Tuhan memberikan penggantinya nanti yang kita pilih dari calon-calon yang dapat melanjutkan apa yang sudah ada, yang sudah kita kerjakan, sehingga terjadi kemajuan, bukan kemandekan, bukan kemunduran yang menyedihkan. Dan itulah jejak perubahan yang kita dambakan dalam doa dan kerja. Amin. Mari kita membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami berdoa, bersyukur karena bangsa ini telah dibawa Tuhan, diantarkan Tuhan ke dalam alam kemerdekaan. Kami bersyukur bahwa pada bulan ini kami boleh merayakan lagi hari kemerdekaan itu dalam sukacita, dalam kegembiraan rakyat. Kami terus berdoa juga ya Tuhan, bagi peranan orang-orang beriman di tengah bangsa, supaya bangsa ini tetap percaya kepadamu, hormat padamu, dan bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan. Dan kiranya apa yang dilakukan kaum beriman di tengah bangsa, baik dari sisi pikiran, perkataan-perkataan maupun perilaku kaum beriman, senantiasa boleh menjadi terang bagi seluruh masyarakat dalam memperjuangkan keadaan yang lebih baik, lebih damai, lebih adil, lebih bersatu di dalam pengalaman-pengalaman yang kami jalani secara berbeda paham politik, berbeda keyakinan agama, berbeda suku bangsa, tapi ada di dalam nikmat kemajemukan yang Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara-acara dan upacara-upacara yang akan diselenggarakan dalam merayakan hari ulang tahun ke-78 dari negara kami. Oh Tuhan, biarlah itu menjadi cara Tuhan mendidik kami semua untuk hidup di dalam rasa syukur dan bekerja bersama-sama untuk memajukan, mengubah keadaan menjadi lebih maju, lebih damai, lebih baik keadaannya pada masa mendatang. Kiranya pidato-pidato, sambutan-sambutan, perayaan-perayaan menjadi cara Tuhan juga memberikan pada kami bekal-bekal mengisi kehidupan pikiran, kehidupan praktek beragama, praktek bersuku-suku bangsa, praktek memajukan pemerintahan, praktek memajukan ilmu dan teknologinya. Sehingga segala acara, segala pidato atau sambutan-sambutan menjadi pendidikan bagi seluruh bangsa. Dan kiranya Tuhan menenangkan kami dalam mencari pemimpin-pemimpin yang akan memberikan jejak-jejak perubahan pada bangsa ini. Dan kepada kami diberikan calon-calon, kiranya kami semua dituntun Tuhan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan karuniakan dan
kami pilih secara bersama-sama di dalam suasana yang bebas dan jujur, adil bagi semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk suasana banjir dan badai di dunia, di banyak negara. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan, baik yang terjadi di Asia, di Eropa. Oh Tuhan, kiranya pemulihan alam boleh kami alami, sehingga badai atau penyakit atau hujan yang menimbulkan banjir dan longsor dan korban di mana-mana, kiranya kami boleh merasakan campur tangan Tuhan menolong kami. Dan kami semakin waspada juga dalam mengelola apa yang di dalam tanggung jawab kami terhadap alam yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk para pengungsi supaya segera tertolong dan mereka boleh membangun kembali keadaan yang baik untuk tempat tinggal mereka. Kami juga datang kepadamu supaya para pengungsi karena perang, pengungsi karena bencana alam, boleh dipulihkan keadaannya dan pulang ke rumah, bisa istirahat, bisa bekerja dengan tentram. Tolonglah bangsa-bangsa di dunia, ya Tuhan. Kami mohon dalam Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan salah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita menutup doa malam kita dengan menyanyikan KJ 365A, bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Dan dengan nyanyian ini kita menutup acara doa malam kita pada hari ini. Selamat istirahat, selamat malam, Tuhan menaungi semua. Amin.